everyone, welcome to my channel. It's me Maudi. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu karena seperti kita tahu virus COVID-19 varian Om dan Tante Mikron ini kayaknya lagi emang gencar-gencarnya menyerang kita semua ya. Jadi kalau kalian yang lagi isolasi mandiri atau kalian lagi menemani keluarga, sahabat atau kerabat yang sedang isolasi mandiri, kita doakan semua di sini kalian semua cepat kembali pulih dan juga bumi juga kembali pulih sehingga bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Nah, di video kali ini kalau kalian lagi bad mood atau kalian pingin cuci mata, kayaknya kalian mengeklik video yang tepat karena aku akan ngajakin kalian buat jalan-jalan menyaksikan salah satu restoran yang luar biasa indahnya, cantik banget yang ada di Paris. Jadi aku kalau waktu ngedit video ini tuh kayak aduh, ini kapan bisa kesini ya? Restonya tuh udah kayak zaman-zaman kerajaan apa ya, Yunani. Semuanya arsitekturnya, interiornya itu cantik banget. Yaitu di mana lagi kalau bukan di restoran Le Train Bleu yang ada di Paris. Mohon maaf ya kalau ada salah pronunciation. Ini kebiasaan kebanyakan ayam geprek gitu ya. Jadi lidahnya nggak bisa keriting-keriting kayak orang-orang di Paris gitu ya. Restoran Le Train Bleu atau yang disebut dengan kereta biru di Indonesia juga ada nih, tapi bunyinya beda. Cuki jaki cuki jaki cuk hoa hoe ya kan, kalau di Indonesia si kereta malam tuh. Tapi kali ini kenapa namanya kereta biru gitu kan? Nah, karena Le Train Bleu ini berada di kawasan di area stasiun yang ada di Paris, yaitu di Gare du Lion. Nah, kalau kalian mungkin udah pernah ke Paris, kalian mungkin udah pernah tahu ya restorannya seperti apa, berada di stasiun kereta, unik banget. Tapi kalau biasanya kita tahu, waduh di stasiun kereta mungkin ya udahlah restoran apa sih kayak gitu ya. Kalau kita kan di stasiun-stasiun kereta palingan beli bakso, iga bakar gitu ya, nggak mungkin yang beli lamb, steak gitu. Nah tapi di sini berbeda karena bangunan restoran Le Train Bleu ini dibangun di stasiun ini memang ada tujuannya tersendiri. Jadi dibangun pada tahun 1900, sudah hampir 122 tahun ya kalau sekarang ini di 2022. Nah, pada masa 1900-an itu kan memang kalau di Paris yang suka menggunakan kereta yang bolak-balik ke stasiun itu adalah hanya para bangsawan, terus para kerabat-kerabat bangsawan dan teman-teman gaul, teman-teman nongkinya para bangsawan aja. Jadi dibangunlah si Le Train Bleu ini untuk sebagai kayak tempat nunggunya para bangsawan gitu sebelum jam keretanya itu tiba kayak gitu. Waduh, luar biasa ya. Di sini kalau kita itu sambil nungguin kereta kita datang gitu ya, kereta Gajayana ngono ya rek, ku biasa ya maem bakso ya atau bungkus cilok gitu kan. Tapi di sana mereka disediakan restoran yang begitu indahnya, begitu mewahnya untuk para bangsawan menunggu kereta mereka tiba. Kalau sebelumnya restoran Le Train Bleu ini hanya diperuntukkan untuk para kaum bangsawan gitu ya yang menanti kereta, kayak seperti hari ini aku menggunakan pakaian sedikit berbeda ya, lebih ini biar tujuannya adalah aura-aura kebangsawanan aku itu lebih sederajat, setara dan sekasta, cucok meong gitu ya dengan mereka. Jadi kalau ngomong restoran-restoran yang nama-namanya susah disebut gitu ya, nama-nama restoran yang high class tuh nggak terlalu jomplang-jomplang amat gitu. Makanya pakailah baju yang aura kebangsawanannya itu bisa mendongkrak gitu. Nah, jadi di tahun 1963 restoran ini sudah mulai membuka untuk masyarakat umum gitu. Jadi kalau sebelumnya itu di tahun 1900 itu hanya untuk kaum-kaum bangsawan, 1963 nih sudah boleh untuk masyarakat umum. Namun ternyata nggak cuman masyarakat umum biasa yang bisa masuk ke Le Train Bleu ini. Le Train Bleu. Angel rek sakarpes ya. Pokoknya kereta biru tadi loh, guduk kereta malam jugi-jagi guduk ya. Pokoknya itulah. Jadi di restoran Le Train Bleu ini memang
karena dibuka untuk umum, dan saking antusiasnya masyarakat pada saat itu, terutama para sosialita, para high class people yang ada di sana, itu tuh langsung berbondong-bondong untuk reservasi ke restoran ini. Jadi hingga saat ini pun kalau buat kita yang orang-orang awam gitu ya, masyarakat pada umumnya itu juga harus booking karena memang susah banget untuk mendapatkan jadwal ke restoran ini. Jadi kakak aku sama negara yang nanti akan bantuin kita plan tour, resto tour di sini itu udah kayak 3 minggu sebelumnya dia udah booking ke ke restoran ini gitu. Jadi dibuka untuk umum di tahun 1963 dan ternyata para pelanggan restoran ini itu mulai dari kalangan-kalangan udah papan atas. Jadi kayak kalau kalian tahu Coco Chanel atau Salvador Dali dan lain sebagainya, nanti aku kasih namanya di sini, nama-nama orang-orang kelas atas lah ya, yang susah disebut namanya gitu kan. Nah, jadi mereka udah menjadi langganan gitu kalau ke restoran yang satu ini gitu. Beda mbak kene ya, Rek, kalau mau makan kemana hari ini? No, waduh, ke tempat langganan kita yuk. Di mana? Itu bakso Kidul Pasar, Rek, ngono. Lek kita ya tempat langganannya udah se-high endnya kita bakso Kidul Pasar ya. Nah, jadi di para pengunjung di Le Train Bleu ini juga udah orang-orang yang kelas atas kayak Coco Chanel dan lain sebagainya, tadi aku sebutin itu. Nah, di tahun 1972 ini pemerintah juga akhirnya memutuskan bahwa restoran ini telah menjadi monumen historik di Paris, atau artinya monumen bersejarah, karena memang selama 122 tahun ya sampai sekarang itu informasinya yang aku terima dari beberapa literatur yang aku baca itu memang nggak berubah sama sekali. Interiornya, arsitekturnya itu cantik banget wes pokoknya ya, itu kayak udah kayak nggak kayak ndek bumi loh, Rek, kayak wis kayangan ngono loh ya. Selain itu juga restoran ini merupakan salah satu restoran Michelin. Nah, kalau kalian tahu restoran Michelin itu yang mendapatkan penghargaan Michelin Star itu biasanya udah nggak bisa tidak usah diragukan lagi terkait kualitas bahan bakunya, lalu kualitas chefnya, lalu juga pelayanannya atau servisnya dari pramusajinya kepada pengunjung, itu pokoknya udah oke banget. Jadi termasuk dalam kategori Michelin restoran. Nah, selain tadi juga karena saking famousnya dan mungkin saking cantiknya restoran ini gitu ya teman-teman, restoran ini juga seringkali dibuat menjadi background dari beberapa film-film terkenal. Nah, salah satunya adalah film dari Mr. Bean's Holiday pada tahun 2007. Kalau kalian masih ingat, ini dia scene-nya. Nah, gimana? Udah mulai kebayang-kebayang kan ya? Pasti kalian nonton kan Mr. Bean pada episode itu gitu kan, yang DE karuan itu kayaknya pasti kita melakukan hal yang Mr. Bean lakukan gitu ya kalau di resto itu gitu. Itu kayaknya tahun 2007 yang lalu. Nah, selain itu juga banyak banget film-film yang menggunakan restoran Le Train Bleu ini menjadi background dari pembuatan film mereka. Nah, semakin penasaran, pengen tahu seperti apa keindahannya, langsung aja kita ke Paris bareng sama negara. Let's check it out, let's go! Come on guys, I'll show you around. This is a mirror. The place where we were, that was the best room. The place where we was. Come. Couch. And there's a secret couch room there. Another secret couch room.
got bread also. I want to eat my bread. Okay, it's the gratin. And And this the roasted, roasted lamb. And for Papong, if beef chick. Beef chick. super hot. It's super hot now. It's still super hot. But is it yummy or not? Super yummy. It's the pie kennelly, right? Yes. And there's some bread here. And there's a toy here. Your toy here. And that's there here. Bon appetit. The bun is so loud.